Halo, shalom, selamat pagi jemaat. Hari ini kita kembali lagi menyembah Tuhan di program Thanks God It's Monday. Hari ini kita mau satukan hati kita mau memulai minggu ini dengan hati yang baru dan dengan hidup yang baru jemaat. Mari kita sama-sama satukan hati kita mau tenangkan hati kita di hadapan Tuhan, kita mau tenangkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Mau apapun yang terjadi selama seminggu kemarin atau mau apapun yang terjadi saat-saat ini, tapi hari ini kita mau datang menyembah Tuhan lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi, karena hanya Dialah Allah yang akan memberikan ketenangan buat setiap hati kita. Mari kita mau angkat pujian ini
saat teduh kami hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan walaupun kami hanya via online Tuhan, tapi Engkau terus beracara buat setiap hidup kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu, Roh-Mu terus bekerja untuk menyertai setiap kami Tuhan, untuk memulai minggu ini dengan hati yang baru, dengan hati yang sukacita. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami siap Tuhan untuk memulai, hanya dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaannya. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam program Thanks God It's Monday. Kita akan mengawali minggu ini bersama dengan Tuhan. Kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan dari Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-31 sampai 32. Demikian firman Tuhan, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Amin buat firman Tuhan. Daniel pasal yang ke-11 ini merupakan satu rangkaian penglihatan daripada Nabi Daniel tentang peperangan dua kerajaan yang muncul pada waktu itu. Dan di dalam kitab Daniel kita banyak menemukan nubuatan-nubuatan tentang apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Dan bukankah hari-hari ini kita juga menghadapi hal yang sama? Kita sedang menghadapi peperangan secara rohani. Tantangan, himpitan, masalah, dunia dengan segala hawa nafsunya, dan keinginan-keinginan daging, serta tipu muslihat iblis menjadi musuh kita hari-hari ini. Dikatakan ayat yang ke-31, tentaranya akan muncul dan mereka akan menajiskan tempat kudus. Kekudusan hari-hari ini begitu mahal. Anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani diserang dalam hal kekudusan. Dan setiap kita boleh melihat keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kecemaran hawa nafsu, perselingkuhan, percabulan, persinahan begitu nyata di tengah-tengah kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, mari hari-hari ini kita mau menjaga kekudusan. Karena kekudusan merupakan kunci untuk kita menang dan boleh memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan menghapuskan korban sehari-hari. Kesibukan, keterikatan kita terhadap perkara-perkara yang ada di dunia ini menyita waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Bapak-bapak kalau sudah sibuk bekerja, sibuk dengan hobinya, mereka akan menghabiskan waktu untuk memuaskan keinginan sendiri. Akhirnya kehilangan waktu-waktu bersama Tuhan. Ibu-ibu kalau udah nonton drama Korea, udah waktunya habis karena penasaran gimana nanti endingnya. Anak-anak kalau sudah main game, terus terikat main game tanpa tahu waktunya bahwa dia perlu pergumulan bersama dengan Tuhan, perlu waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Dan banyak hal, tawaran-tawaran di dunia ini yang ditawarkan, yang menarik secara daging, yang membuat kita kehilangan korban sehari-hari. Dan dikatakan, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Bukankah lewat media, televisi, media sosial yang ada di sekeliling kita, kita banyak sekali mendengar tindakan-tindakan kekejian, tindakan-tindakan kriminalitas semakin marak di tengah-tengah kita. Orang tua akan tega untuk membunuh anak kandungnya sendiri. Seorang suami tega untuk menebas leher istrinya. Banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan itu yang dikerjakan oleh musuh kita. Ayat yang ke-32 berkata, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang suka berbuat dosa, mereka akan terus dirayu, mereka akan terus dibujuk oleh dunia dengan segala keinginan dan hawa nafsunya, sehingga mereka mengalami kemurtatan. Bahkan hari-hari ini, situasi yang sulit
Mungkin ada di antara kita yang mengalami tekanan, masalah, dan doa-doa yang mungkin kita naikkan belum dijawab oleh Tuhan. Itu bisa membuat kita tawar hati, membuat kita menjadi kecewa dengan Tuhan, dan ujung-ujungnya kita akan meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari hari-hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ada kabar baik pagi hari ini. Ayat selanjutnya dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Hanya orang-orang yang mengenal Allah secara pribadi yang akan tetap kuat hari-hari ini. Kata mengenal di sini dalam bahasa Ibrani dari kata yada, yang artinya bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengenal, memahami, mengerti. Kalau dalam bahasa Ibrani gnosko, di situ dikatakan bahwa pengetahuan karena hasil dari penelitian, dari pengalaman secara pribadi, dari pengamatan. Jadi pengenalan yang bukan hanya sekedar tahu, tapi benar-benar mengalami sendiri apa yang dia tahu. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini kita perlu membangun pengenalan akan Allah. Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Karena dia tahu bahwa pengenalan akan Allah itu sangat-sangat penting. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, akan datang pada hari-hari yang terakhir. Orang akan berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku membuat mujizat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Tapi Tuhan berkata, pada waktu itu aku akan berterus terang bahwa aku tidak mengenal engkau. Enyahlah dari hadapanku. Penting sekali kita mengenal Allah secara pribadi. Dan pengenalan ini akan terbangun kalau kita berinteraksi dengan Tuhan, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kalau kita sering bergaul dengan Tuhan. Itu merupakan satu gambaran hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sering bertemu, sering berjumpa, sering berkomunikasi, sering bergaul, sehingga tahu, memahami karakter, sifat masing-masing. Di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai 24 dikatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang pandai bermegah karena kepandaiannya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi baiklah orang yang bermegah, baiklah mereka bermegah karena hal berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, kita mau bangun pengenalan kita akan Allah secara pribadi. Karena itu merupakan satu kunci kita mengalami kemenangan pada hari-hari ini. Ada 3 kunci untuk kita membangun pengenalan kita akan Allah. Yang pertama, membangun persekutuan dengan Allah. Lewat doa, kita bergaul, kita berinteraksi, kita berhubungan dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa, kita boleh memperoleh kekuatan yang baru, kita memperoleh urapan yang baru. Dan di dalam doa, kita semakin diubahkan untuk menjadi seperti Yesus. Bukankah kita akan berubah, diubah menjadi seperti apa yang kita sembah? Ketika kita sering menyembah Tuhan, sering memuji Tuhan, karakter sifat kita juga diubahkan oleh Tuhan. Dan di situ kita mengenal pribadi Allah. Dan yang kedua adalah merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bukankah melalui kebenaran firman Tuhan kita mengerti, kita mengenal pribadi Allah, karakter Allah, kehendak Tuhan. Lewat setiap kisah-kisah yang kita baca, kita bisa mempelajari, kita bisa memperoleh hikmat bahwa Allah kita, pribadi Allah itu seperti apa, sehingga kita tahu siapa Allah kita yang sebenarnya. Bukankah lewat firman Tuhan kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu baik. Yeremia 29 ayat yang 11 berkata, aku ini Tuhan, tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Melalui firman Tuhan kita yakin, kita percaya, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ketika kita dalam kegelapan, firman Tuhan itu menerangi jalan-jalan kita.
Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dan firman Allah itu merupakan kekuatan. Jadi ketika kita mendengar firman, timbul iman, timbul pengharapan. Dan bukankah melalui firman kita menjadi kuat? Karena firman Tuhan berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita percaya ketika kita sering merenungkan firman Tuhan, ada kekuatan Allah yang mengalir. Mazmur pasal 1 berkata bahwa orang-orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan terus menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari semangat terus bangkitkan iman kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan senantiasa. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah menemukan Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Pengkhotbah pasal yang ke-3 ayat yang 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Bahwa dalam setiap segala sesuatu yang kita hadapi itu ada masanya, ada musimnya. Bahkan tadi dikatakan dalam bahasa Inggris, every purpose under heaven. Ada tujuan. Jadi setiap masa, setiap waktu yang kita lewati, setiap musim, dalam bahasa Ibrani kata masa di situ zaman, artinya waktu atau musim yang telah ditentukan. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini udah ditetapkan oleh Tuhan. Semua ada dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Dan waktu di situ adalah waktu peristiwa, pakai bahasa Ibrani yang artinya untuk segala sesuatu itu ada pengalaman yang kita bisa petik. Ada keuntungan yang disediakan dari setiap musim, dari setiap waktu yang kita lewati. Saya tidak tahu musim apa yang hari-hari ini Bapak Ibu alami dan lewati. Tapi percaya dalam suka, dalam duka, dalam tangis, dalam tawa, dalam kesesakan maupun dalam kegembiraan, Tuhan ada di sana. Percaya dan temukan Tuhan dalam setiap musim-musim yang kita lewati hari-hari ini. Dan Tuhan akan menyatakan pribadinya. Bukankah ketika kita kekurangan, kita mengalami Tuhan sebagai Yehova Sireh, Allah yang menyediakan? Bukankah ketika kita sakit, kita mengenal Dia Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan? Ketika kita galau, sedih, kita mengalami Tuhan Yehova Shalom yang memberi damai sejahtera. Dia Allah El Shaddai, Allah Maha Besar. Jadi mari biarlah pagi hari ini dengan antusias, dengan semangat kita memulai sepanjang minggu ini bersama dengan Tuhan. Ada 3 hal yang kita mesti lakukan. Bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Renungkan dan baca firman Tuhan. Dan yang ketiga, temukan Tuhan dalam setiap musim-musim hidup kita. Maka kita akan tetap kuat, kita akan bertindak, kita akan menyerang, dan kita akan memperoleh kemenangan. Karena kita mengenal Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.